Halo netizen, ini adalah Mitsubishi Delica Royal. Ya, jadi ini adalah Mitsubishi Delica paling mahal yang dijual di Indonesia secara resmi ya. Dan kalian pasti udah tahu lah ya ini mobil siapa gitu ya. Jadi dari gantungan kuncinya harusnya sudah cukup menjelaskan gitu. Oke, sekarang kita review bagian dalamnya dulu. Untuk kuncinya seperti ini. Jadi dia kayak kunci Mitsubishi yang seperti yang kita tahu gitu ya, cuman dia ada dua kupingan gitu ya. Jadi ada tombol lock, unlock, sekaligus tombol untuk membuka power sliding door kanan dan kiri. Oke, sekarang kita masuk aja. Dia juga ada keyless operating system, tinggal klik tombol yang ada di bagian handle depannya ini. Dan dia juga sudah ada auto folding mirror gitu ya. Oke, untuk interiornya dari si Mitsubishi Delica Royal ini nggak jauh berbeda dibandingin Delica biasa, tapi kayak lebih diimprove gitu ya, karena untuk Delica biasa kan dia joknya tuh fabric gitu ya, sedangkan untuk di versi Royal ini dia sudah kulit dan warnanya tuh beige. Dan unit ini juga cukup seger karena ownernya juga belum lama beli unit ini. Dan di bagian door trim ini juga jadi ada soft touch-nya yang di bagian atas ini juga ya. Nah, untuk pengaturan jok pengemudi juga cukup oke lah untuk di zamannya. Ada height adjuster, recline, dan sliding. Oke, kita tinggal masuk aja. Dan untuk nyalain mesinnya, dia belum start stop button, tapi dia masih menggunakan kunci putar seperti ini ya. Dan kita cukup injek rem aja sambil putar kuncinya. Nah, ini juga ownernya nambahin ETC khas mobil Jepang. Yuk kita starter aja. Oke, halus sekali. Oke, yuk kita tutup dulu. Nah, untuk interiornya seperti ini. Jadi nggak jauh berbeda dibandingin Mitsubishi Delica yang versi regular gitu ya. Ini kita nyalain AC dulu. Nah, untuk setirnya ini juga sama seperti Delica yang biasa. Bedanya dia ada audio steering switch di sebelah kiri. Kalau yang versi non royal itu cuma ada tombol cruise control di sebelah kanan, yang di sebelah kiri malah absen. Dan pengaturannya ini juga hanya tilt ya, belum bisa teleskopik. Tapi di zaman ini ya udah masih wajar kan. Sebagai informasi, si Delica ini kan emang dari tahun 2007 ya. Jadi udah lumayan lama sebetulnya, dan sampai sekarang masih diproduksi versi faceliftnya gitu ya. Sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Di balik setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi khasnya Mitsubishi. Dia bahannya magnesium. Dan untuk lampu dia juga sudah auto headlamp. Ada switch fog lamp juga. Terus yang di sebelah kiri untuk pengaturan wiper, dia ada intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. Ini common part sama Mitsubishi yang lain gitu ya. Untuk instrument cluster juga ini mirip seperti di Outlander Sport atau di Mitsubishi Lancer yang seera ini gitu ya. Jadi cukup famous gitu ya, atau cukup familiar. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan untuk MID-nya juga lumayan lengkap. Di situ ada MID, odonya juga baru 100.000 km nih. Dan untuk MID-nya kita dari awal ya, ada trip A, trip B, pengingat servis, terus ada sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, dan kata ownernya ini average-nya untuk konsumsi BBM rata-ratanya di sekitar 11 km per liter. Jadi cukup irit. Dan untuk menu settingnya bisa diatur ya, konsumsi BBM-nya average atau manual. Kalau di auto gitu ya, di A itu dia ngeriset otomatis ketika mesinnya mati lebih dari 4 jam. Dan konsumsi BBM di MID ini bisa diganti satuannya, mau kilometer per liter, liter per 100 km, miles per gallon US, dan miles per gallon UK. Lanjut lagi, di bagian bawah ada temperatur, mau Celsius atau Fahrenheit untuk outside temperaturnya. Dan untuk bahasanya juga bisa diganti nih, jadi bahasa Jepang, Inggris, Deutsch, Prancis, Spanyol, Itali, Rusia, dan blank. Terus ada bunyi bip-bip dari, nah bunyi bipnya ini bisa dihilangin. Lalu juga ada pengingat istirahat, bisa diatur mau mulai dari 1 jam atau 4 jam sekali dia memberitahu. Dan bunyi lampu seinnya juga bisa diganti. Ini bunyi kedua, ini bunyi pertama. Di bawahnya juga ada eco indikator dan factory reset. Unik ya. Oke, kita matiin dulu. Oke, lanjut lagi ke sebelah kanan. Di bagian sini ada tombol untuk info
Jadi untuk MID-nya tadi diganti dari sini. Ada 2 tombol untuk membuka power sliding door di belakang, dan pengaturan spionnya juga mirip kayak Pajero Sport gitu ya, dan bisa dilipat secara elektrik pastinya. Lanjut di bagian bawah tadi ada ETC yang ditambahin sama pemiliknya, dan ada tombol untuk mematikan stability control atau kalau kata Mitsubishi itu ASTC ya, Active Stability and Traction Control, dan tombol untuk mematikan ASG, Active Stop and Go, atau idling stop lah ya kita bilangnya. Jadi kalau di lampu merah dia akan matiin mesin secara otomatis. Dan di zamannya ini juga cukup unik karena dia punya driver's knee airbag atau airbag untuk lutut pengemudi. Jadi lumayan lah, nambah proteksi lebih ketika di kecelakaan. Untuk di bagian pedalnya masih model gantung, dan untuk parking brake-nya dia masih model injek juga ya. Seperti ini, ada tuas pembuka tangki, tuas pembuka kap mesin. Untuk di bagian door trim tadi ya, dia jadi ada soft touch-nya untuk di versi Royal ini, door handle chrome. Terus untuk central lockingnya di bagian sini. Power window ini juga sudah auto up down, window lock, dan grill speaker juga unik ya, kayak ada ring silvernya gitu, dan ini juga berlanjut ke seal plate, jadi ada kayak bulat-bulatnya gitu, dan ada aksen silver lagi dengan tempat penyimpanan. Di bagian bawah juga ada door pocket serta cup holder dengan lampu welcome di bagian bawah. Untuk twitternya di bagian sini, dan mobil itu punya visibilitas yang bagus gitu ya, karena pilarnya tuh walaupun di bagian pilar A nya tebel, dia tuh ada pilar tambahan lagi biar nambahin visibilitas ke bagian depan, karena itu dashboard itu sangat panjang. Dan uniknya di bagian sebelah kiri itu ada spion untuk ban depan kiri. Jadi kalau misalnya kita mau lewat gang sempit gitu ya, akan lebih mudah memantau apa yang terjadi di sana, karena dia belum ada kamera 360 ya di zaman ini. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya tapi belum ada lampu. Sudah ada card holder. Yang sebelah kiri pun juga sama. Untuk spion tengah dia manual dimming, dan untuk di bagian sini dia lampunya masih bohlam. Terus bisa dinyalain secara individual. Ada grab handle juga di bagian pilar A kiri kanan ya untuk memudahkan akses masuk, dan grab handle biasanya ada di sini, seatbelt bisa naik turun, dan headrest juga bisa naik turun. Untuk di bagian jok depan juga sudah ada armrest yang bisa di adjust ketinggiannya atau bisa dilipat juga. Nah, untuk head unitnya seperti ini. Jadi head unitnya bawaan dari Mitsubishi Indonesia seperti ini. Dia juga sudah ada radio, terus media, Bluetooth, sudah ada iPod, SD card, dan untuk USB kalau nggak salah ada di bagian glove box gitu ya. Dan sudah ada kamera mundur juga harusnya. Ya, seperti itulah ya. Oke, lanjut lagi. Di bagian bawah sini juga ada tombol untuk AC belakang, terus untuk lampu hazardnya seperti ini. Untuk panel AC juga dia single zone automatic climate control, yang knobnya ini sama seperti yang ada di Mitsubishi Outlander biasa atau Outlander Sport juga, dan Mitsubishi Lancer EX gitu ya. Jadi knob yang tengah untuk fan speed, sudah ada auto juga. Untuk yang sebelah kanan ini untuk zona AC, bisa ke kaki dan ke kaca depan juga. Ada defogger belakang, dan untuk yang sebelah kiri untuk suhunya ya. Paling dingin tuh di 19 derajat, paling panas 31 derajat, dan untuk sirkulasi udaranya tinggal pencet aja. Di bagian bawah juga ada laci penyimpanan, cuma ini udah emang patah ya kata pemiliknya. Ya seperti ini, kita diemin aja. Nah, di bagian tengah sini juga ada shifter untuk transmisinya. Dia otomatis, Infect CVT, ada mode drive, dan ada mode sport mode juga. Ya, CVT-nya Mitsubishi yang seera ini ya, kayak di Outlander Sport atau di Lancer EX gitu. Nah, uniknya sama pemiliknya itu ditambahin knob untuk 4-wheel drive yang kayak ada di Delica versi Jepang. Jadi aslinya Delica yang versi Indonesia tuh nggak ada knob ini, tapi ownernya niat banget ditambahin biar kelihatan lebih full spec gitu. Dan ada tulisannya nih, 2WD, 4WD atau di lock. Keren ya. Aslinya tuh dia cuma kayak tempat koin bulat gitu doang, tapi sama pemiliknya ditambahin biar lebih keren. Dan ini nyala juga kalau kita nyalain lampu nih. Keren banget ya. Tuh kalau mati, dia mati juga, ada backlightnya. Keren, ini nice touch. Di bagian bawah juga ada cup holder, ada power outlet, di sini tempat penyimpanan. Untuk di bagian bawahnya lagi ada laci lagi. Terus di tengah juga ada tempat penyimpanan terbuka, dan ada 4 cup holder gitu. Untuk glove box ini juga unik karena dia ada
emboss Delica di sini yang bisa dibuka, dan wadah ini bisa dicopot dan nanti ditembus ke glove box yang bawah. Dan uniknya lagi, dia tuh ada holder untuk buku manualnya, jadi nggak ngeganggu tempat penyimpanan yang ada di bagian lacinya. Dan ada storage untuk suar juga atau flare gitu ya, khas mobil Jepang. Makanya ownernya tinggal beli flare sendiri, tinggal pasang di situ. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Mitsubishi Delica Royale ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari si Mitsubishi Delica ini. Dan untuk buka pintu belakangnya ini juga bisa tinggal tarik handle ini, atau kita tahan tombol hitam ini selama 2 detik. Dan tombol yang ini konon katanya cuma khusus di Delica Royale aja ya. Nah, untuk baris kedua seperti ini, dia captain seat, sudah jok kulit juga, model kerut seperti di bagian depan. Dan uniknya dia juga punya armrest individual di masing-masing jok. Dan gak cuman bisa di recline doang ya, dia juga ada tuas seperti ini untuk ngelipat dudukan bawahnya, dan bahkan bisa diatur sudutnya tuh, bisa dibikin tinggi. Unik ya. Dan ini ada tuas lagi untuk sliding maju mundur. Nah, untuk di bagian pilar B ini juga dikasih grab handle di kedua sisi. Oke, kita naiknya gini aja biar lebih mudah. Nah, untuk di bagian belakang sih ini cukup lega ya. Ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari lebih. Dan kalau di geser bisa bener-bener mentok. Dan kalau dimundurin full udah sangat lega. Di sini ada gantungan belanjaan ya. Tapi dia nggak ada seat back pocket di sebelah kanan, cuma ada di sebelah kiri doang. Dan ada pegangan satu lagi yang mungkin untuk anak kecil. Dan kerennya juga ada paddle lamp di bagian footwell pas kita masuk. Di sebelah kiri juga ada ya. Nah, khasnya Delica itu adalah di bagian pilar B dan pilar C sini. Dia kayak ada panel tambahan gini, tapi di dalamnya ini kayak ada semacam cincin struktur untuk menjaga rigiditas dari si sasisnya. Karena Delica D5 yang generasi ini itu Delica pertama yang monokok sasisnya. Jadi beda sama Delica generasi sebelumnya yang berbasis leather frame. Kalau dia monokok, jadi ada kayak penambahan struktur di bagian B dan C supaya bodinya lebih rigid. Di bagian atas ini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada lampu baca di kanan dan kiri. Serta untuk pengaturan AC dari sini, ya kayak Pajero Sport gitu ya, untuk fan speed itu bisa diatur, tapi untuk suhunya nggak bisa. Dan di masing-masing panel tengah ini itu kayak ada gantungan seperti ini. Unik ya. Oke, sekarang kita coba pindah ke kabin belakang. Kita tarik tuas ini dan nanti dia langsung otomatis maju seperti ini. Oke. Ini kita geser sedikit dulu. Nah, untuk di bagian belakang sini ya, legroomnya itu bisa tergantung oleh posisi kita duduk. Dan untuk di belakang sini sih cukup oke lah ya. Jadi kalau buat bertiga sebetulnya agak maksa, tapi bisa gitu ya buat perjalanan pendek lah at least. Dan untuk headroom tinggi gue 170 cm, di sini masih ada 5 jari. Jadi so far masih sangat aman. Lanjut lagi, di bagian sini juga ada ventilasi AC. Jadi AC merata sampai baris ketiga. Di sini ada grab handle dan ada pengait untuk lipatan jok belakang ya, karena dia ngelipat itu ke samping kayak Alphard atau Fortuner gitu. Di bagian sini juga ada satu buah lampu dan ada seatbelt tengah untuk di bagian sini. Jadi sebetulnya bisa bertiga, tapi ya nggak terlalu dianjurkan ya, karena space-nya juga nggak nanggung. Tapi seenggaknya dia ada headrest yang adjustable untuk 2 penumpang di kiri kanan, dan ada seatbelt juga di semua bangku gitu ya. Ada cup holder juga, dan untuk antenanya dia glass printed, jadi antenanya itu tertanam di bagian kaca si jendela baris ketiga. Nah, unik ya, untuk masuk ke baris ketiga itu kan tadi ada one touch slide gitu ya. Untuk keluarnya juga sama, dia tinggal diinjak seperti ini. Nah, langsung kebuka. Oke, yuk kita keluar dulu. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Mitsubishi Delica Royale ini. Untuk mesinnya ya sama seperti Delica yang biasa ya. Jadi dia menggunakan mesin
2000 cc, 4 silinder, naturally aspirated dengan teknologi MIVEC, tapi kedengarannya mirip ya sama Lancer EX atau mungkin Outlander Sport. Mirip tapi sedikit berbeda. Kalau di Lancer dan Outlander Sport itu kan 4B11, di Delica ini 4J11. Jadi dia single overhead camshaft. Sedangkan kalau di Outlander Sport itu kan dia dual overhead camshaft ya, atau DOHC. Jadi karakternya sedikit berbeda dan tenaganya juga nggak jauh berbeda lah ya dibandingin kedua mesin tersebut. Jadi sekitar 150 horsepower dan torsinya mungkin sekitar 200-an Nm. Jadi mendekati itu lah ya. Dan tadi transmisinya Invec CVT ke roda depan. Dan untuk di luar negeri juga ada versi all-wheel drive karena tadi ada knob yang di center console tersebut, dan juga ada pilihan mesin diesel 2200 cc seperti di L300 yang sekarang dipakai di Indonesia ya, cuma lebih canggih kalau di Jepang. Untuk rongga mesin juga sangat rapi, khas mobil Jepang. Dan kalau kata ownernya ya, peredam yang ada di bagian sini nih, yang ada 3 pengunci ini khusus di varian Royal, jadi sedikit lebih kedap kalau kata pemiliknya. Untuk di bagian kap juga ada peredamnya lagi, khas mobil CBU gitu ya, jadi udah cukup bagus. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mitsubishi Delica Royal ini memang nggak terlalu berbeda ya, tapi di unit yang kita lagi ulas ini udah dimodifikasi sama pemiliknya, jadi kelihatan lebih necis gitu ya, dengan aksen silver di kayak over fender di bagian depan, samping, dan sampai ke belakang. Nanti kita lihat ya, jadi lebih cakep gitu ya. Dan secara umum emang si Delica D5 ini cukup gagah ya, bahkan Mitsubishi Motors itu mengadvertising mobil ini tuh sebagai sport utility MPV, jadi gabungan antara SUV dan MPV. Makanya kan dia garang banget gitu ya, kesannya tuh tangguh dan kayak bisa off-road gitu, karena approach angle tuh kelihatannya lumayan tajam gitu. Jadi bisa dibikin alto atau mungkin dibikin kayak semacam mobil light off-road gitu ya, karena ada versi all-wheel drive-nya juga. Untuk di bagian grill ini, grillnya chrome, dan kayaknya di bagian sini nih ada yang versi pakai kamera 360 untuk di Jepang mungkin ya. Dan untuk lampunya sama seperti Delica biasa, dia proyektor xenon untuk low beam, high beamnya halogen dengan lampu senja yang halogen juga, sennya juga halogen. Dan uniknya di sebelah sini tuh ada cornering lamp yang bisa nyala ke sudut kanan atau kiri, tergantung kita belokin setirnya kemana atau mungkin kita ngesennya kemana. Di bagian bawah juga ada fog lamp yang masih halogen. Lanjut ke bagian samping, ini salah satu pembeda juga dibandingin Delica biasa, yaitu velgnya jadi ring 18. Kalau yang Delica biasa kan dia ring 16 ya. Untuk bannya di sini ukuran 225 55 R18. Untuk rem, disc brake di depan belakang sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill stop assist juga. Lanjut lagi, untuk di bagian cover spionnya di chrome, ada lampu sein di ujungnya, handle depan belakang chrome, dan untuk pilarnya ini sudah hitam glossy ya, nggak hitam doff kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya. Dan lanjut ke bagian belakang, ini juga dibikin silver two tone sama pemiliknya, jadi cakep banget sih ini, keren banget modifannya. Dan ada beberapa sentuhan juga sama pemiliknya, yaitu stiker DID di sini, stiker emisi, dan stiker parking permit ala Jepang. Bahkan sampai plat nomor dekornya ini juga plat nomor Jepang. Untuk emblem di sini ada emblem Delica dan logo Mitsubishi. Oh iya, satu lagi, ada decal D5 di bagian sebelah kiri sama pemiliknya, ini unik sekali. Untuk di bagian kaca dia ada wiper dengan rear defogger, ada high mode stop lamp juga, tapi nggak ada spoiler ya, karena emang style kan emang kotak kayak penghapus boxy gitu, jadi emang stylenya mengotak seperti ini. Dan lampu dia cuma di bagian sini doang, jadi yang tengahnya ini kosong, nggak ada isinya. Lampunya pun juga masih bohlam semua di bagian pinggir. Untuk lampu mundurnya di bagian tailgate. Di bagian bawah ada sensor parkir 4 titik dan ada reflektor di kanan kiri. Ban serepnya ada di bagian belakang dan mufflernya ada di bagian belakang kanan juga. Kamera mundur juga tersematkan rapih di bagian sini. Dan untuk bagasinya, dia latchnya tombol elektrik. Dan seperti ini bagasinya. Kalau misalnya lagi tegak seperti ini si bagasinya, dan dia juga bisa diatur ya, kayak misalnya nggak mau ngelipet
joknya tapi butuh ruangan yang agak nanggung gitu ya, bisa dimajuin juga sih jok baris ketiganya. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka dan tadi ya seatbelt untuk penumpang tengah yang ada di bagian sini. Dan harusnya dia juga bisa dilipat ya, cuman ya intinya kayak di Alphard gitu ya. Dia juga ada lampu bagasi yang unik sekali di bagian sini. Oke, yuk kita tutup aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi Delica Royal tahun 2016 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review, dan gue juga ingin berterima kasih kepada ownernya yang telah meminjamkan mobil ini untuk kita ulas di channel ini. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa